Halo sahabat Expector, kembali lagi di channel kami Experiot 4.0. Melanjutkan bahasan sebelumnya, sekarang kita akan melakukan kontrol LED dengan button dan switch. Mungkin terlihat mudah ya, tapi akan sulit saat pembuatannya. Kalau kalian bertanya kenapa tidak melanjutkan video yang kemarin saja, karena ada keterbatasan spek laptop di saya, jadi harus dipisah. Oke, kita langsung saja. Pada video sebelumnya, kita sudah mencoba menampilkan nilai suhu dan kelembapan sesuai dengan perubahan data yang terjadi pada sensor. Sekarang kita akan memberikan button pada tampilan kita. Saya akan membuat pembatasnya dahulu. Sekarang saya akan membuat tempat menekan tombolnya. Sekarang kita ke bagian blocks-nya. Oh ya, sebelum itu kita rename dulu nama buttonnya. Di sini button off. Pakai huruf kecil saja. Lalu di sini on. Baik, kembali ke bagian blocks-nya. Sekarang kita tambahkan yang bagian on-nya dulu. Pilih yang when on click. Dia akan memanggil database-nya untuk menyetorkan value-nya. Tag-nya adalah, masih ingat teman-teman? Red light ya. Ya, red light. Nah, untuk value to store-nya, ketika dia diklik nih si on-nya, maka dia terbilang 1 atau menyala. Lalu, ketika tombol off diklik, kita katakan 0. Nah, sekarang kita coba ke ESP32-nya. Mari kita perhatikan bagian red light-nya. Jika saya tekan on, maka dia 1 seperti ini, dan si ESP32 LED built-in-nya tidak menyala, karena dia berupa string. Dan juga jika saya menekan 0, dia juga tidak berubah, ya walaupun sudah mati ya. Jika saya ubah 1 dan 0 ini menjadi seperti ini, bilangan desimal, jika saya tekan on, maka dia satunya seperti ini, berupa desimal. Dia tidak akan menyalakan lampunya. Misalkan saya satukan nih.
maka dia menyala. Namun saya ketik off, maaf maksudnya tekan off, nolnya seperti ini, dia akan mati. Karena desimal yang bilangannya adalah 0, itu sama saja tidak mendapatkan sebuah bilangan atau bernilai false. Nah, sekarang kita ubah bilangan ini menjadi logic. Di sini saya katakan true, dan yang satu lagi saya katakan false. Jika saya tekan on, maka dia bernilai true ya, tapi tidak menghidupkan LED built-in. Kenapa? Di program Arduino IDE-nya, dia membutuhkan bilangan get in atau integer. Jika saya ubah ke bool atau boolean, kita upload lagi, sudah terupload. Sekarang kita lihat jika saya tekan on, maka dia bernilai true, maka dia akan menyala karena true adalah sebuah boolean ya. Begitu juga dengan false, maka dia akan mati. Sekarang kita kembali ke bagian designer. Pada App Inventor terdapat komponen switch. Di sini saya akan taruh. Sebelumnya saya akan menaruh pembatas dahulu. Lalu saya akan menaruh bagian untuk switch-nya. Kita langsung ke bagian blocks-nya. Oke, jadi kita cari switch-nya. Ketika switch-nya itu berubah, maka apa yang harus dilakukan? Kita panggil logic control. Kita pilih yang ini. Kondisinya, ketika switch-nya enable, kita taruh di sini, maka kita harus mengatakan itu adalah true. Apa yang harus dilakukan? Kita store value-nya ke bagian sini, lalu dengan tag red light, dengan value to store-nya bernilai true. Kita bisa copy paste bagian ininya dan mengatakan dia false. Ya, cukup mudah ya untuk switch-nya. Sekarang langsung kita coba aja. Coba kita perhatikan dahulu, di sini ada enable. Seharusnya kalau kita lihat di designer, enable harus tetap ada karena agar dia bisa digunakan. Kan kita inginnya ketika ini terjadi perubahan si switch-nya, maka yang harus kita ubah adalah on-nya. Jadi di sini adalah ketika on-nya berubah dan bernilai true seperti ini, maka dia akan mengirimkan nilai true pada tag red light ke database Firebase. Mari kita coba. Sekarang kita ke bagian Firebase-nya.
Jika saya tekan switch, maka dia akan bernilai true dan dia akan menyalakan LED built-in-nya. Begitu juga dengan false, maka dia akan mematikan LED built-in ESP32. Oke, mudah ya penggunaan switch pada App Inventor. Itu dia adalah materi monitoring dan kontrol LED menggunakan App Inventor dengan Firebase. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe.